Nah, anak didik ibu sekalian, sebelum belajar seperti biasanya, kita berdoa dulu untuk mengambil manfaat dari pelajaran kita ini. Yang memimpin doa silakan ke depan. Nina. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu ingin berpesan kepada anak didik semua bahwa kita harus menanamkan kepada diri kita untuk bersikap disiplin. Disiplin maksudnya adalah mentaati peraturan yang mana nantinya akan bisa membuat kita menuju cita-cita yang akan kita raih atau yang akan kita. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu berpesan kepada anak didik ibu sekalian supaya kita menanamkan disiplin kepada diri kita. Kenapa kita harus disiplin? Karena kita menanamkan dari sekarang bagaimana kita untuk mentaati peraturan supaya apa yang kita cita-citakan bisa berhasil atau terwujud. Baiklah, anak-anak, sebelum ibu memasuki pelajaran yang akan datang, ibu mau bertanya. Siapa tahu arti disiplin? Coba tunjuk tangan. Coba Yumna, silakan. Sebuah sikap dan tindakan yang menunjukkan ketaatan pada peraturan dan tertib tanpa yang berlaku. Bagus. Tepuk tangan. Berarti anak ibu sudah mengerti tentang sikap disiplin. Selanjutnya, perhatikan apa yang akan kita mulai. Sebelum ibu menampilkan materi pelajaran yang baru, coba perhatikan anak-anak apa yang ibu bawa atau apa yang tertulis di sini. Coba sebutkan satu persatu. Coba anak ibu yang di sini. Selalu berdoa kepada Allah. Hafiz, Yumna, Rajin belajar. Jiraya, beraktivitas. Coba Najwa, Rajin belajar. ini nanti. Sebelum memasuki materi, apa yang kamu lihat di dalam lembar kertas ibu ini dan tolong dibacakan. Ramai-ramai. Berdoa kepada Allah. Terus. Sholat jamaah lima waktu. Terus. Rajin membaca Al-Quran. Terus. Lagi. Beraktivitas. Berbuat baik dan bersama. Taat kepada orang tua. Selalu menjaga keturunan yang adil dan baik. Oke.
Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba perhatikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba diperhatikan dan dibaca sama-sama. Capaian pembelajaran. Peserta didik mulai memahami arti perbedaan dan mengenal kembali akan adanya kebenaran sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnatullah, sehingga memberikan pengetahuan kepada hukum mereka. Peserta didik mulai mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. Peserta didik juga terbiasa percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadinya dan memahami pentingnya pelaksanaan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tertentu serta pentingnya persatuan. Alur tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendeskripsikan makna salah, sikap menolong orang lain, dan membangun sikap rukun. Dapat membuat poster mengenai salam, siap menolong orang lain, dan membangun sikap rukun, sehingga dapat menumbuhkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat. Pemahaman bermakna dengan mempelajari materi siswa dapat mengetahui makna dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu akan memutar suatu video. Perhatikan ke papan tulis dan amati nantinya. Anak-anak, perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Coba anak-anak perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di papan tulis. Nah, anak didik Ibu sekalian, coba perhatikan gambar yang Ibu akan tayangkan di papan tulis. Perhatikan anak-anak apa yang akan kita tampilkan di papan tulis. Adalah kagak Perhatikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat SD Muci. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Puji Allah harap kabar anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Ibu Ella, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Aku anak sholat.
siapa di sini yang ingin menjadi anak yang soleh dan soleha? Ya, pasti semua anak-anak itu ingin jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi sebelumnya, ayo kita bersama-sama tepuk anak soleh. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes, kafir, no. Oke, anak-anak hebat dulu, apabila ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, maka kalian harus memiliki beberapa sifat ini. Yang pertama yaitu jujur dan amanah. Lalu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Dan sifat yang terakhir yaitu santun dan menghargai teman. Apa itu jujur? Apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Kejujuran dapat membawa kita ke dalam kebenaran, dan kebenaran dapat mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan lawan dari sifat jujur adalah bohong atau dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan terpercaya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Kalau kita mempunyai sifat jujur, maka sifat itu dapat membuat hati kita menjadi tenang. Sedangkan berbohong atau berdusta dapat membuat hati kita menjadi was-was. Karena kejujuran merupakan salah satu dari akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Sifat selanjutnya adalah amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah dapat berupa pesan, ucapan, perbuatan, harta, tugas, atau tanggung jawab. Orang yang dapat menjaga amanah disebut orang yang bertanggung jawab. Dan sebaliknya, orang yang tidak dapat menjaga amanah disebut orang khianat atau tidak bertanggung jawab. Kita bisa meneladani amanah dari diri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersifat amanah atau terpercaya. Barang dagangannya yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sifatnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Lalu, bagaimana cara kita bersifat amanah sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak di rumah? Yang pertama, kita harus rajin belajar. Lalu, menjaga nama baik orang tua. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Manfaat dari sifat jujur dan amanah yang dapat kita capai adalah
kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, dipercaya orang lain. Yang ketiga, kita mendapatkan banyak teman. Yang keempat, hidup kita menjadi tentram dan bahagia. Yang terakhir, kita dapat selamat dari bahaya. Sifat selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Berikut beberapa contoh sikap anak yang menghormati dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, patuh dan taat apabila dinasehati. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua di rumah. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Sedangkan yang terakhir, selalu mendoakannya. Kita sebagai anak harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Coba anak-anak dulu, apakah kalian sudah hafal bagaimana doa kedua orang tua? Mari kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa kepada kedua orang tua. Kita bisa membacanya setiap kita di sholat wajib ya. Tadi kita mendoakannya sebanyak 5 kali sehari semalam. Sifat selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Selain patuh kepada orang tua, Kita juga harus hormat kepada semua guru kita, karena guru juga mengajarkan kita dalam hal yang baik. itu adalah nanti orang tua kita di rumah. Cara hormat dan patuh kepada guru yang pertama yaitu mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Yang kedua, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas dari guru. Harus mengerjakan tugas, Yang ketiga, mendengarkan dan hormati, menaati nasihat guru. guru. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Bicara kita disuruh secara Dan yang kelima, tidak berbicara sendiri ketika guru sedang menerangkan pelajaran. sedang menerangkan harus diperhatikan. Sifat yang terakhir adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Beberapa berikut ini adalah contoh sikap santun kita terhadap teman dan sesama manusia. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Yang ketiga, suka menolong ketika teman mengalami kesulitan. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman. Yang kelima, bersikap rendah hati. Dan yang terakhir, meminta maaf apabila berbuat salah. Apabila kita berbuat salah, jangan lupa kita meminta maaf. Meminta maaf. Tadi kita telah belajar sifat-sifat menjadi anak yang soleh, yaitu jujur dan amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Perhatikan contoh-contoh. Semoga materi tadi
dapat dipahami oleh anak-anak semua ya. Dan Bu Guru harap semoga anak-anak Bu Guru bisa menjadi anak yang soleh dan soleha semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bu Guru ya. Bila Bu Guru banyak salah, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari pelajaran yang sudah Ibu tampilkan tadi, Ibu akan atau memberikan lembar kerja atau LKPD. Coba sudah disusun ini menurut kelompoknya masing-masing. Ibu membagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan Al-Quddus. Ibu kasih waktu 15 menit mengerjakannya. Coba dibaca, dipahami, lalu berikan jawabannya. Ibu kasih waktu 15 menit. Ayo bekerja sama. Coba berdiskusi sesama temannya. Berikan pemikirannya. Berikan masukannya. Apa yang cocok untuk dituliskan di dalam lembar kerja tersebut. Coba kerjasamanya. Coba anak-anak kerjasamanya. Ini kelompok 1 ya, Roma. Adapun LKPD ini adalah lembar kerja yang dikerjakan secara bersama-sama. Masing-masing kelompok harus mengeluarkan pendapatnya. Dikerjakan sama-sama ya nak ya. Coba. Di kelompok Ar-Rahman. Kelompok Ar-Rahim. Coba dikerjakan. Kelompok Al-Quddus. Terakhir kelompok Al-Malik. Coba dimusyawarahkan kerjasamanya. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Ulangi. Anak-anak, ada yang masih bingung dengan apa yang tadi yang sudah kita lihat tadi tampilannya? Ada yang mau bertanya? Berarti sudah jelas semua ya? Coba dikerjakan. Ini kelompok sini sudah siap? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah menuliskan bagaimana sikap kita ketika hendak bepergian. Sudah? Sudah siap anak-anak? Sudah.
kumpul. Waktunya 3 menit lagi. Waktunya 3 menit lagi. Ada yang bingung? Sudah bisa? Sudah paham tadi? Mengerti? Waktunya habis. Ya kan? Sekarang sudah siap. Anak-anak ibu sekalian, sebelum ibu tampilkan hasil LKPD-nya untuk dibacakan setiap kelompok masing-masing, ibu memulai dulu dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok Ar-Rahman. Nah, anak-anak, masih semangat semua kan? Ulangi, masih semangat semua kan? Sebelum itu, sebelum tampil, kita menjabarkan hasil kerja kita di publik. Ayo anak-anak, masih semangat? Masih semangat lagi? Masih semangat lagi? Sebelumnya mari kita dulu bernyanyi. 1, 2, 3. Tuhanku hanya satu. Allah itu wajib diyakini sampai di akhir masa. Siapa bilang ada itu musyrik namanya. Mereka itu berdosa, neraka tempatnya. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan menampilkan apa yang sudah kita musyawarahkan tadi. Baiklah, ibu ingin mempresentasikan kelompok 1, yaitu kelompok Ar-Rahman. Kelompok Ar-Rahman maju ke depan. Yang lain boleh menanggapi ya. Boleh menanggapi. Coba kelompok Ar-Rahman dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok kami, Perhatikan. kelompok 1 Ar-Rahman. Ini dia guys. Tolong dibacakan. Bagaimana sikap kalian hendak pergi Coba sekolah? perhatikan temannya. Menjaga kebersihan diri dan mengucapkan salam. 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Bertegur sapa. 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon, menanya kabar dan ucapan salam? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Menjaga adab tidak mengganggu. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Memperkuat ukhuwah Islamnya. Ada mau mengasih masukan? Tidak. Coba beri tepuk tangan. Silakan. Sekarang maju kelompok 2 Ar-Rahim. Maju ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Yang kuat suaranya nak, biar yang lain kedengaran. Yang kuat suaranya, biar yang lain kedengaran. Coba. Coba. Ini hasil diskusi kami dari kelompok 2 Ar-Rahim. Dibacakan. Yang lain dengarkan. Kasih solusi atau masukannya. Bagaimana sikap kalian hendak pergi ke sekolah? Mencuci tangan kedua orang tua. Bagaimana sikap kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari diskusi kami dari kelompok Perhatikan. 2 Ar-Rahim.
bertegur sapa. Bagaimana sikap kalian jika mengucapkan assalamualaikum? Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat meminta izin masuk? Mengapa kita perlu menyapa salam? Memperkuat kasih sayang oleh ikatan sosial. Paham? Paham. Coba kita kasih tepuk tangan. Siapa? Sekarang maju kelompok 3. Al-Malik. Mana dia Al-Malik? Presentasikan ke depan. Coba ada tempat ya. Coba presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik ingin Presentasikan. menginstruksikan hasil diskusi kami. 1. Bagaimana sikap Dengarkan yang lain. kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Dengarkan Sebelum yang lain. berangkat ke sekolah berpamitan dengan orang tua. 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat, bertegur sapa dan mengucapkan assalamualaikum? Perhatikan. 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai telepon dengan mengucapkan salam? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat, menjaga sikap? 5. Mengapa kita perlu mengucapkan salam? Karena salam adalah bentuk sahabat dan doa keselamatan. Sudah paham? Mari kita beri tepuk tangan kembali untuk kelompok 3. Selanjutnya masuk kita kepada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Al-Qudus. Dipersilakan kepada kelompok 4 mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, nanti beri tanggapan. Sudah ada yang mau mengasih masukan atau tambahan? Iya. Ada yang mau mengkoreksi hasil menanggapi kelompok 4? Iya. Berarti semuanya sudah paham dan mengerti ya kan anak ibu? Iya. Mari kita tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, dari hasil yang sudah kamu dari hasil presentasi dari 4 kelompok tersebut, ada yang mau mengasih tanggapan? Iya. Berarti sudah paham semua? Iya. Dari 4 kelompok yang sudah mempresentasikan ke depan tadi, Ibu kasih nilai 10. Mari tepuk tangan. Jadi adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bahwa anak-anak ibu semua sudah memahami tentang sikap anak yang soleh, dan sikap tersebut harus kita lakukan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perilaku anak soleh ini harus langsung
dikembangkan melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Jadi dari sekarang sikap kita sebagai anak yang soleh harus kita tunjukkan. Bagaimana cara kita bersikap jujur, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita tadi saling menghormati teman, dan bagaimana sikap kita terhadap guru kita selaku orang tua kita di sekolah. Baiklah anak ibu sekalian, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini, maka kita ucapkan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pembelajaran hari ini, sebelum ibu menutup pelajaran kita hari ini, ibu membagikan PR untuk dikerjakan di rumah. Esok hari kita kumpulkan nanti sama ibu di sekolah. Kerjakan ya. Harus tadi menunjukkan sikap tanggung jawabnya sebagai anak yang soleh. Harus dikerjakan. Tugas yang ibu berikan ini dikumpul besok. Dengan berakhir. Anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, ibu mau bertanya, sudah paham pelajaran yang ibu sajikan tadi? Sudah. Sekali lagi, sudah paham pelajaran yang ibu sajikan tadi? Sudah. Jadi, sebelum kita menutup pelajaran, kita ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, siapa yang memimpin doa? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran, coba anak didik ibu pimpin doa pembuka. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Baiklah, anak didik ibu sekalian, maka pembelajaran ini kita sambung esok hari. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 boleh pulang. Sambung kelompok 2. Sambung kelompok 3.